anak-anak generasi milenial kok pada mengalami depresi. Kebanyakan gangguan jiwa itu karena trauma masa kecil. Dan the magic of social media itu adalah orang jadi lebih mengembrace adanya gangguan mental. Di Jakarta itu literasi informasi terkait kesehatan mental sangat-sangat masif. Akan tetapi ketika kita berbicara di luar Jakarta itu ketimpangannya jauh, Pak. Ada orang yang di Kerangkeng. Karena kami punya pengalaman ya waktu itu dia di Kerangkeng. Saya datang ke sana karena ada laporan melalui medsos saya. Terus kemudian saya datang, kita ambil, kita bawa ke sana, biasa dibersihkan semuanya, sembuh. Di beberapa dinas saya tuh sering mendapatkan laporan anak ingin bunuh diri karena stres. 80% orang di Indonesia itu pernah kepikiran untuk bunuh diri. Saya melihat bahwa ini jadi satu isu yang 5-10 tahun lagi kalau kita nggak mulai ngomongin dari sekarang, Pak. Ini akan jadi satu bom waktu yang meledak, dan pada akhirnya ya tadi luka ini akan terproyeksi lebih luas lagi, dan pada akhirnya ketika lukanya disembuhkan kita jadi bangsa yang lebih berempati, Pak. Kita berbicara kesehatan mental itu kan kita berbicara tentang, sebenarnya kan kita berbicara kehidupan sehari-hari di mana ada tekanan dalam diri. Nah, saya penasaran, Pak. Saya kebetulan menjalankan sebuah perusahaan. Stress level saya itu sangat tinggi dengan pace waktu yang begitu cepat. Saya penasaran, Bapak pernah stres nggak sih? Stres? Bapak? Saya? Stres itu kan tertekan ya, penuh dengan tekanan ya. Tiap hari saya ditekan. Oke. Biasanya Bapak ngapain, Pak? Kalau misalnya bagaimana seorang Bapak mengelola kesehatan mentalnya gitu, Pak? Karena saya sepertinya nggak sanggup gitu, Pak, jadi Bapak dengan begitu banyak tekanan yang ada gitu. Enggak bisa. Yang pertama, kita mesti sadar ya. Tadi kan ceritanya bagus. Merenung, sadar. Kok saya jadi gini sih sebagai manusia gitu ya. Sampai sekolah sampai ya. Sekolah ngambil ilmu psikologi. Kalau saya sudah dalam tekanan seperti itu, biasanya kerasa lelah, capek, ya stres kan tahu ya. Biasanya ada ciri-cirinya, perutnya mual, gitu-gitu kan. Iya. Ada ciri-ciri perutnya mual, gak bisa tidur dan sebagainya. Ya seperti anak sekarang sebenarnya healing gitu ya. Iya kan, healing. Tapi karena saya ini sering menghadapi sesuatu, maka saya hadapi. Menghadapi itu clearance. Clearance, bener nggak apa sih yang kamu omongin? Mama orang menekan saya begitu, cadel pun cepet-cepet. Jadi kadang-kadang benturan juga keras. Tapi saya jadi tahu lega. Oh maksudmu gitu. Kalau gitu saya jelasin deh. Gitu. Tapi yang lain ya tentu olahraga, baca buku, nonton film, ketemu keluarga, bareng-bareng, bercanda gitu ya. Maka saya itu agak komika juga gitu kan. Dan itu bisa membuat kita jauh lebih asik. Dan ngobrol. Iya, karena terapi bicara itu ya, Pak. Jadi kayak keluar gitu. Tapi saya nggak tahu ilmunya sebenarnya. Tapi natural ya, kita bisa ngobrol. Nature-nya ngobrol, ketemu dengan orang, itu sebenarnya menurut saya sih bisa ya. Ya, self care sih. Pak Ganjar sepertinya suka self care ya, baca buku, pergi jalan-jalan, itu healingnya Bapak ya. Healing. Olahraga tiap hari gitu kan, senang olahraga ketemu. Hai. Dan sama kan sebenarnya ketika kita seperti ini dan di platform itu pasti ada yang sharing kan. Kalau kita naik dikit obrolan kita, permasalahan sudah, pengalaman sudah, saya juga berbagi pengalaman gitu ya. Saya pernah loh Mbak, di acara ngobrol tentang mental health itu kita kasih voucher. Teman-teman, kalau ada yang menanya nanti saya kasih voucher. Voucher ini adalah kesempatan kalian bisa ngobrol dengan psikolog. Berebut tuh Mbak, saya senang. Karena apa? Saya Pak, masih ada nggak Pak? Minta lagi Pak. Memang nggak punya masalah? Iya Pak. Dia mulai terbuka. Betul. Itu jauh lebih penting daripada dia diem. Betul. Karena kalau diem itu pelarian narkoba, maaf ada yang bunuh diri loh Mbak. Nah banyak sekali itu mental health. Atau barangkali dia masuk sandwich generation, sudah ketakutan sama gig ekonomi. Saya tuh nggak mau jadi freelancer Pak. Saya mau jadi pegawai tetap. Ya, kamu masih ikut bapakmu itu, ikut ibumu itu. Tapi kamu tahu nggak teman-teman sekarang itu pengen menjadi freelancer? Work from anywhere. Dimanapun. Jadi dia itu maunya yang begitu. Jadi kamu mau nggak? Saya tergolong yang enggak. Ya udah, kamu pilihannya banyak kok. Iya. Lalu bagaimana?
talenta yang luar biasa yang dimiliki anak muda inilah sebenarnya yang mesti diberikan ruang. Oke. Jadi Mbak, kita jangan kasih apa yang mau Pak Ganjar perjuangkan. Saya itu mau ngasih ruang Oke. agar kamu berkembang. Oke. Jadi lebih banyak dikasih bandwidth aja. Kamu saya kasih bandwidth segini, inilah ruang eksplorasimu. Ya. Agar kamu bisa menemukan dirimu siapa, Ya. dan kemudian kamu jadi percaya diri. Kadang-kadang ke kafe, ngopi, ketemu teman-teman, menyelesaikan persoalan, ngerjain tugas, ngedit juga, atau barangkali kamu lagi ke sana. Maka orang akan bisa melihat begitu banyaknya hari ini orang terkena problem kesehatan mental. Lihat, mental health, stres, ada yang sampai ODGJ, ada yang bunuh diri. Betul loh Bu, betul Pak, bunuh diri karena apa? Nggak tahan dalam tekanan. Maka kita mesti menyiapkan belajarnya tidak hanya knowledge basis, tapi mental. Anda harus siap-siap. Siapa yang sering di kamar kos-kosan ngomong sendiri? Kamu. Terima kasih atas pengakuannya. Kamu termasuk stres, tekanan mental, atau lagi nyanyi atau lagi ngapain kok ngomong sendiri? Hah? Hah? Apa? Oh, suka ngomong sendiri. Oke, nggak apa-apa. Ada juga loh Bu. Ada juga Mbak ngomong sendiri, tapi nggak apa-apa. Makanya kemudian teman-teman lingkungan yang luas ini mungkin dia kaget. Lihat, kaget dengan dunia kampus atau perkuliahan, apalagi semester 1. Gimana ya dari SMA yang kemarin seperti itu ke perguruan tinggi. Ini penting dosen-dosen pembimbing untuk mengarahkan. Lihat, saya sedang bersama istri saya, sedang bersama anak saya. Dengan anak saya bercerita bagaimana saya bisa paham apa yang dipikirkan oleh anak-anak muda. Dan ternyata salah satu adalah tentang mental health. Yang kedua, saya cerita dengan istri saya bagaimana kemudian perang orang tua, termasuk ketika parenting mesti dilakukan. Ya tentu sebagai ibu, istri saya rasanya jauh lebih memahami situasi psikologis itu. Apa yang terjadi? 2 kali saya melakukan diskusi ini bertemu dengan anak muda. Yang pertama ketika podcast. Pada saat podcast, ada penyintas yang bercerita bagaimana kesehatan mental itu super serius yang tidak boleh dilupakan. Lalu saya tanya, bro, kenapa masalah itu muncul? Pak, era sekarang kami ini masuk sandwich generations. Kami seperti terhimpit, double burden, kadang-kadang multi burden gitu. Kami memikir diri sendiri, kami juga memikirkan orang tua. Maka tekanan-tekanan itu muncul. Hari ini yang dilakukan adalah parenting mulai dari keluarga. Di sekolah, bimbingan konseling mesti wajib. Yang ketiga, pemerintah harus memberikan fasilitas agar anak-anak kita yang punya persoalan itu bisa mengadu, bisa konsultasi, dan nyaman untuk menyelesaikan itu. Dan ini butuh keterlibatan semuanya. Gitu. Luar biasa.